Polres Sibolga akhirnya dapat mengungkap motif dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap Nur Aida Sonata, umur 46 tahun, warga Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tersangka pelaku pembunuhan tersebut berinisial KS berusia 29 tahun warga Poriaha Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah. KS sendiri berhasil diamankan oleh pihak Polres Sibolga pada tanggal 17 Februari tahun 2023 lalu dari rumahnya di Tapian Nauli, setelah sempat menjadi buronan selama 59 hari. Berikut keterangan pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan tersebut, yang dipimpin oleh Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja. Bantuan Grogol, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di Hotel Buna Masuki. Kalau kejadian tanggal 20, kami bisa ungkap di tanggal 17 Februari, artinya 59 hari baru kami bisa ungkap. Kemudian yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan ini adalah sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan tanda pengenal baik KTP, SIM ataupun identitas lain. Namun berdasarkan surat keterangan masuk agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak, bahwa yang bersangkutan bernama Nur Aida Sonata, lahir di Medan 27 Agustus 1976, artinya berumur 46 tahun, dengan nama orang tua ayah Franky Sunar dan ibu Suryanti Sabina, dengan suami statusnya sirih bernama Muhammad Ali, bekerja di swasta, pekerjaan Islam, alamatnya di Desa Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Kemudian berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan Lindungan Baru, Kecamatan Rumbai, bahwa yang bersangkutan bernama Nur Aida binti Franky Dunar, lahir di Medan 1 Mei 1979, dengan suami sama bernama Muhammad Ali, beralamat di Jalan Tawas 1, nomor 573, Lindungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Ya, jadi sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan identitas dari yang bersangkutan, KTP, SIM ataupun identitas lain. Kemudian dari seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan sampai dengan saat ini, kami sudah memeriksa saksi berjumlah 23 saksi. Yang dapat kami tonjolkan di sini ada 7 saksi. Yang pertama bernama Wahyudi alias Simbok, itu merupakan teman sebelah kamar dari korban, yang bersama menerangkan bahwa pada saat kejadian yang bersangkutan sedang tidak di tempat, tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan kita mendapatkan informasi pertama tentang kejadian tersebut dari saksi Wahyudi alias Simbok, yang melihat ada bercak darah di luar dari kamar korban. Kemudian yang kedua, Bona Sinaga alias Bonar, yang merupakan pacar dari korban, yang bersangkutan juga tidak mengetahui kejadian, karena menurut alibi yang kami dapatkan bahwa pada saat kejadian yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan sudah kami proses benar yang bersangkutan tidak berada di tempat. Kemudian ada saksi Yusna Nasution, yang bersama merupakan saksi becak yang didapatkan dari hasil analisa CCTV bahwa pada saat setelah korban dibunuh oleh tersangka keluar daripada TKP menuju ke terminal, kemudian menggunakan becak yang supirnya bernama Yusna Nasution. Kemudian keempat, Sahat Barubah Siahaan. Ini adalah driver Gojek, merupakan hasil penyelidikan kami yang akan didapatkan di Kota Medan. Kemudian Sayuti alias OT, kemudian Abdul Mufid Tanjung alias Mufid, ini adalah teman tersangka yang berada di Medan. Namun yang bersangkutan tidak mengetahui kejadian tersebut karena tersangka selalu bertemu dengan teman-temannya, tidak pernah menceritakan kejadian tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah Rudi Irawan alias A. Lim, yang bersama merupakan toko ponsel, di mana sebenarnya awal proses penyelidikan ini menemukan titik terang setelah sekian lama kami tidak mendapatkan titik terang, dan ketika handphone dari korban yang dibawa oleh tersangka hidup kembali, kami temukan bahwa hidupnya berada di toko handphone tersebut.
Kemudian identitas tersangka bernama KS, inisial KS. Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat lingkungan 1, Puriaha, Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi perlu kami jelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis kasus curas sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan sudah ada putusan dari pengadilan negeri. Nanti kami tunjukkan berkas perkara maupun putusan pengadilan kepada rekan media. Kemudian pasal yang bersangkutan terhadap tersangka yaitu pasal 338 ayat 1 KUH pidana. Barang siapa yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Adapun barang bukti yang kami dapatkan nanti akan kami sampaikan, ini secara highlight akan kami bacakan. Yang pertama, 1 buah celana pendek warna biru dengan bercak darah, 1 buah handuk dengan bercak darah, 1 buah daster yang bercak darah. Itu kami dapatkan di TKP. Kemudian 1 buah kotak handphone Vivo V2120 dengan nomor email, ada 2 email, tidak usah bacakan, itu adalah handphone milik korban. Kemudian 1 buah pisau cutter warna biru, itu adalah alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Masih ada 1 lagi alat bukti yang belum kami temukan, 1 buah pisau dapur yang menurut keterangan tersangka terjatuh pada saat yang bersangkutan melarikan diri. Kemudian 1 buah gembok dan 1 buah kunci gembok yang merupakan kunci daripada kamar korban. Kemudian 12 flash disk berisi CCTV, 1 buah kaos warna putih lengan hitam panjang merek Tiger bercak darah milik pelaku. Ya, jadi pada saat tersangka melakukan perbuatannya memasuki hotel Bondowoso Sigit menggunakan baju warna putih bertulisan Tiger. Itu kami dapatkan di atas loteng di hotel tersebut bersama dengan topi yang dibuang oleh tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian yang kedua, 1 unit handphone merek Vivo V2120 warna biru putih dengan nomor email, ada 2 email tidak perlu saya sebutkan, yang kami dapatkan di counter handphone yang berada di Medan. Kemudian 1 buah topi warna krem, 1 buah tas sandang warna hijau, 1 pasang sepatu, 1 tas pakaian bermotif kotak-kotak, 1 buah tas pakaian. Itu adalah barang-barang yang dibawa oleh tersangka pada saat pergi ke Medan dengan alasan mencari pekerjaan di sana. Kemudian modus operandi dari perbuatan dari pelaku ini adalah yang bersangkutan tidak senang atau sakit hati ketika dituduh dan diteriaki maling oleh korban. Kemudian karena rasa tidak senang, merasa sakit hati, tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban. Adapun kronologi kejadian, jadi pada tanggal 20 sekitar pukul 10, tersangka dari Puriaha menuju ke Sibolga dengan maksud untuk membeli roti di Roti Baru Bakery Sibolga yang bersebelahan dengan Hotel Bondowoso Sigit. Sebelum memasuki Roti Bakery, yang bersangkutan berkeinginan untuk buang air kecil. Karena Hotel Bondowoso Sigit itu juga terkenal dengan WC umum, yang bersangkutan masuk ke Hotel Bondowoso Sigit. Pada saat beliau masuk ke Hotel Bondowoso Sigit, dia melihat kamar korban terbuka, tapi tidak dihiraukan. Setelah yang bersangkutan buang air kecil, pada saat akan kembali, muncul niatnya untuk melihat apa isi dalam dari kamar tersebut. Ketika masuk kepalanya ke kamar korban, ternyata korban sedang mandi. Dia sedang tidak menggunakan busana. Kemudian pada saat ditengoknya ada tersangka, yang bersangkutan teriak maling. Karena tidak senang dengan tindakan maling, yang bersangkutan ataupun tersangka masuk ke dalam kamar tersebut untuk mencoba menghentikan teriakan maling tersebut dengan beberapa tindakan. Melakukan tendangan di dada 1 kali, pukulan tangan kanan di kepala 1 kali, tetapi korban terus berteriak sehingga terus dilakukan
pukulan sekali menggunakan kiri, kemudian karena terus berteriak, dibikin, dibawa masuk kamar mandi. Terus berteriak, yang bersangkutan melihat ada satu buah pisau dapur di dekat kamar mandi, sehingga ditancapkan satu buah pisau tersebut di leher sebelah kanan. Kemudian ditancapkan lagi di sebelah kiri, kemudian ditusuk di leher bagian belakang. Berulang-ulang, beliau tersangka tidak ingat berapa kali. Kemudian korban mengatakan, udahlah bang, aku minta maaf lah. Kemudian tersangka menyampaikan, kan udah aku bilang, aku bukan pencuri. Tetapi setelah itu korban berteriak minta tolong. Ketika korban berteriak minta tolong, dilihatnya ada satu buah pisau cutter warna biru di kamar tersebut. Kemudian dia tersangka mengambil pisau cutter, kemudian didoronglah leher daripada korban sehingga tidak bernyawa lagi. Setelah dari kamar tersebut, yang bersangkutan membersihkan area TKP, kemudian mengganti baju yang dia gunakan sebelumnya menggunakan baju warna putih, kemudian diganti dengan menggunakan baju batik yang ada di kamar korban. Topi juga diganti, kemudian baju dengan topinya dibuang di atas, kemudian kamar tersebut dikunci dari luar, kemudian yang bersangkutan keluar dengan baju batik yang berada di kamar korban, berjalan menuju ke arah terminal. Ada yang menunjukkan screenshot CCTV-nya. Kemudian dari arah terminal menuju ke Mela. Nanti akan menunjukkan screenshot CCTV ketika yang bersangkutan masuk ke Gunung Pasukit menggunakan baju warna putih dan keluar dari Gunung Pasukit menggunakan baju batik. Pada saat keluar dengan baju batik, di situ tampak bahwa tangan kanan korban, tangan kanan tersangka seolah-olah seperti terbuka, dibungkus dengan kain, dan kami sinkronkan dengan hasil CCTV yang kami dapatkan di Medan. Ada beberapa CCTV di sini nampak bahwa tangan sebelah kanannya terbuka. Berdasarkan hasil keterangan dari tersangka bahwa luka tersebut bukan dari perlawanan korban, tetapi karena terluka sendiri ketika tersangka akan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Kemudian kami coba sampaikan beberapa poin-poin tentang timeline pelarian dari tersangka sebelum kami lakukan upaya penangkapan. Jadi pada tanggal 20 setelah melakukan pembunuhan, yang bersangkutan kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa sampai dengan tanggal 8 Januari. Setelah itu yang bersangkutan berangkat ke Medan, bertemu dengan Sayuti, bertemu dengan Abdul Mufid yang sudah kami jelaskan tadi, yang sama teman-teman daripada tersangka. Di tanggal 3 Januari, tanggal 3 Februari, yang bersangkutan menjual handphone. Pada saat menjual handphone itu handphonenya aktif dan termonitor oleh kami. Kemudian kami turunkan tim menuju ke Medan untuk menyelidiki di mana posisi handphone. Dari counter tersebut kami dapatkan CCTV, termasuk di area seputar CCTV kami dapatkan bahwa tersangka ketika menjual handphone tersebut bersama satu orang. Kami lakukan proses penyelidikan dan kami dapatkan identitas dari tersangka. Kemudian kami lakukan proses penyelidikan, terus kami dapatkan bahwa mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 15 yang bersangkutan sudah berada di Sibolga atau berada di kediamannya, sehingga kami lakukan upaya untuk memancing yang bersangkutan, proses penyelidikan, dan pada tanggal 17 kami bisa dapatkan yang bersangka dan yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, tentu yang pertama membuat laporan polisi, mendatangi TKP, pasang polis lain, servis TKP, mencatat saksi-saksi yang sudah kami jelaskan berjumlah kurang lebih 23 saksi, mencatat identitas korban, walaupun sampai saat ini kita tidak mendapatkan identitas dalam bentuk KTP, SIM, dan identitas lain. Kemudian kami melakukan visum et repertum di rumah sakit Hemoglobin. Kemudian kami juga pada awal penyelidikan melakukan berkoordinasi dengan Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara dalam melakukan proses penyelidikan. Kemudian kami sudah mendata semua warga ataupun saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Kemudian melalui serangkaian proses penyelidikan baik dari titik manual, CCTV,
maupun analisa IT, kami mendapatkan identitas dari tersangka. Kemudian berdasarkan hasil otopsi, yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Medan, dengan hasil bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan di rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai trauma tajam pada leher yang menyebabkan robeknya pembuluh nadi besar leher kiri dan saluran nafas bagian atas. Sebelum kami melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, kami sudah melakukan visum et repertum di Rumah Sakit FL Tubing yang menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 22 luka robek dan sayatan di badan korban. Adapun korban saat ini sudah dimakamkan atau ditemukan di kuburan dinas sosial di Medan, di Deli Tua, berdasarkan permintaan dari suami siri daripada korban. Kemudian rencana tindak lanjut, yang pertama tentu kami akan melakukan upaya pencarian karena masih ada satu barang bukti yang menurut keterangan tersangka terjatuh pada saat yang bersangkutan melarikan diri, berupa satu buah pisau dapur. Kemudian kami akan melakukan rekonstruksi, nanti akan kami informasikan kapan kami akan melakukan rekonstruksi, tentu setelah proses pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi dinyatakan selesai. Kemudian melengkapi mindik, kemudian pengadilan ke JPU. Melalui rilis ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada rekan-rekan semua, seluruh masyarakat Kota Sibolga, juga kepada media yang mensupport kami, sehingga meskipun di 59 hari kami baru bisa mengungkap kasus ini, tapi setidaknya ini sudah memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Sibolga, sehingga kasus atensi pembunuhan wajib terungkap di Kota Sibolga. Adapun kami memberikan satu himbauan kepada khususnya pemerintah, karena sampai saat ini kita tidak mendapatkan identitas daripada korban, kami menghimbau kepada pemerintah supaya lebih aktif dalam mendata warga masyarakat yang ada di Kota Sibolga, sehingga ketika terjadi tindak pidana bisa langsung diketahui identitas dari korban. Kemudian kedua, kami juga menghimbau kepada pemerintah setidaknya bisa menambahkan CCTV di beberapa areal yang merupakan daerah-daerah rawan. Jadi ketika terjadi suatu tindak pidana, kami bisa melakukan proses penyelidikan menggunakan bantuan dari rekam CCTV. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Kami akan tunjukkan beberapa alat bukti, barang bukti yang digunakan oleh korban. Tersangka ketika yang bersangkutan memasuki hotel Bonaparte Sugit pada tanggal 20 Desember 2022. Menggunakan pakaian warna putih bertuliskan Engel. Ini kami sinkronkan dengan CCTV yang kami temukan di Medan. Ini CCTV yang di Bonaparte Sugit, ini CCTV yang di Medan. Ini baju, inilah bajunya. Baju ini kami temukan di atap rumah di kamar tersebut yang dibuang oleh tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Ini pisau katar yang digunakan oleh tersangka ketika tersangka melakukan pembunuhan di leher korban. Ini yang di atas adalah ketika tersangka memasuki hotel Bonaparte Sugit menggunakan baju warna putih, terekam CCTV, dan keluar menggunakan baju batik, terekam CCTV. Ya, kemudian yang bersangkutan menuju ke terminal Sibolga, terekam CCTV, dan atas. Ya. Berjalan menuju terminal Sibolga. Kemudian dari sana yang bersangkutan menyegat getol, terekam sendiri. So di getol ini sudah mulai berketerangan, dari keterangan sobat getol inilah yang bersangkutan menuju ke Melampek, dari daerah Melampek.
Di sini titik terakhir yang bersangkutan berhenti di daerah Mela di depan butut. Yang bersangkutan masuk ke kamar mandi umum, kemudian mencuci tangannya, kemudian naik angkot kembali menuju ke Korea menuju rumahnya. Itu perjalanannya. Kemudian beberapa CCTV yang mendapatkan di Medan, ya, ini CCTV di Medan, ini bersama temannya saya itu ketika yang bersangkutan akan menjual handphone daripada korban. Ini jari tangan tersangka yang terluka akibat pisau cutter yang digunakan untuk membunuh korban. Tadi kami jelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan residivis kasus 365. Ini adalah berkas perkara yang sudah kami ajukan ke JPU dan sudah putus. Jadi berkas perkaranya di tahun 2020, kemudian yang bersangkutan sudah mendapatkan putusan 2. Artinya di tahun 2020 yang bersangkutan melakukan 2 kali kasus 365. Yang diputus di hari yang sama. Ya, jadi pada saat yang pertama belum tertangkap. Kemudian ada laporan kedua, ternyata diketahui bahwa tersangkanya adalah orang yang sama. Ya. Ini adalah satu korban sama-sama hidup. Satu korban sama-sama hidup. Ini kami dapatkan di Facebooknya. Ini di TKP, ya. Mohon tidak saya tunjukkan yang pada saat mukanya, tapi saya tunjukkan ketika korban tertelungkup di kamar mandi. Ya. Baik, cukup rekan. Samsul Pasaribu dari Kota Sibolga mengabarkan.